Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita dari tulisannya Kanaya Sebuah kisah dari tulisannya Aisyah Kanaya Ajar. Sebuah kisah dari kelanjutan kisah boneka arwah. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam pertama yang seharusnya memberikan kebahagiaan untukku berubah bencana, menyedihkan dan memilukan. Hatiku sangatlah hancur. Aku melihat permaisuriku terbujur kaku di pembaringan yang bertaburan bunga, dengan mulut yang berbusa, mata terbelalak, wajah yang layu dan pucat. Aku yang melihat hanya bisa meratapi kepergiannya, mencoba menahan rasa yang bergemuruh di dalam hati, rasa marah dan dendam. Siapa yang melakukan ini terhadapmu permaisuriku? Aku berjanji akan mencari dalang di balik kejadian yang menimpamu. Aku akan memberi siksaan kepada siapa yang telah membunuhmu. Tidak akan aku biarkan dia hidup. Dan aku hanya bisa menangisi jasad istriku yang sudah tidak bernyawa. Sampai suara teriakan dan tangisanku menggema di berbagai penjuru istana. Sampai terdengar oleh Ibunda Ratu dan mereka memasuki ke dalam kamar di mana aku yang masih memeluk jasad yang sudah terbujur kaku. Mereka tersentak kaget setelah melihat dengan apa yang telah terjadi. "Ian Brahma, apa yang terjadi?" Sembari aku terseduh, aku cuman menggelengkan kepala. Dan keributan mulai terjadi di luar istana. Seketika semua rakyat dan seisi istana menjadi riuh. Ada seorang pengawal yang memberikan kabar buruk. "Sembah hamba Ibunda Ratu, entah datang dari mana pasukan yang tak wajar menyerbu kerajaan dan memporak-porandakan seisi istana. Ada wanita cantik yang bersama pasukan itu. Dia mencari pangeran." "Ian, apa kau mengenal wanita yang pengawal ini katakan? Biar Danyang mengurus jasad istrimu. Temuilah demi keselamatan penghuni istana." "Baiklah, Bu." Dengan langkah-langkah gontai, aku menelusuri lorong yang menuju ke arah yang disebutkan pengawal. Dan aku melihat sudah banyak prajuritku yang terkapar di tanah. Dan aku mengenal sosok yang membuat keributan ini. Dia tidak lain dan tidak bukan Putri Mayangsari, sahabat dari istriku. Wanita itu berteriak dengan sangat keras, membuat benda di sekitaran pecah. Angin berhembus kencang. Dengan cepat dia mencekik leherku dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kau telah membunuhnya. Kembalikan temanku, Ian." Dia berteriak seakan tidak terima sahabatnya telah mati. "Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Gara-gara kau, dia harus mati." Dia melemparkan tubuhku dengan sangat keras. Dan dia mencoba kembali menyerang. Aku berusaha menghindar dengan ilmu yang aku punya, supaya bisa menahan sesuatu yang dia layangkan ke arahku. Tapi ini tidaklah cukup. Kekuatan Mayangsari bukan tandinganku. Dia asli keturunan jin yang abadi. "Tunggu, bukan aku yang menewaskan dirinya. Ada seseorang di balik kejadian ini. Aku berjanji kepadamu, Putri Mayangsari. Akan aku cari siapa yang telah melakukan ini terhadap Dewi Maeswari. Kau tahu, kalau aku sangat menyayanginya. Jadi jangan kau tambahkan penyesalan dalam diriku yang tidak bisa menjaganya. Aku mohon, berikan aku waktu." Pada akhirnya dia pun melepaskan diriku yang sudah tidak berdaya. Aku baru tersadar, dia menangis meratapi kepergian sahabat kecilnya. "Aku tidak akan membantumu. Tugas ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Dan jangan kamu lari dariku. Akan aku pegang janjimu sampai kapanpun, Pangeran Ian Brahma." Mulai saat itu aku memutuskan hal yang sangat besar dalam hidupku, hanya untuk mengetahui siapa pelaku yang telah melenyapkan istriku, Dewi Maeswari.
Dengan nekat, aku memboyong keluarga dan kerajaan untuk moksa dan menetap di alam jin. Dibantu dengan beberapa guru yang telah menurunkan ilmu yang mereka miliki, dengan tekad yang kuat, aku berencana memperluas kekuasaan dan mengumpulkan pasukan dan prajurit perang dari golongan jin dengan ilmu yang aku miliki. Aku terus memperluas wilayah kekuasaan sehingga kerajaan yang aku pimpin di alam jin begitu disegani oleh mereka para siluman dari berbagai ras dan berbagai golongan. Kami selalu bekerja sama demi kemakmuran. Tapi dendam yang masih mendera dalam hatiku yang menjadikan aku menjadi sosok yang jahat. Karena keserakahan yang menguasai hati dan pikiran demi mempunyai keabadian apapun akan aku lakukan. Di suatu ketika aku melihat dari golongan manusia yang berharap pada sesuatu yang berada di hadapannya. Sebuah batu besar yang terdapat sesajen di atasnya. Dia memohon meminta bantuan supaya keinginannya menjadi kenyataan. Dia berujar kalau dia tidak terima suaminya memiliki wanita lain. Aku hanya tersenyum melihat aura yang terpancar dalam dirinya. Begitu hitam yang dikuasai oleh dendam, sama sepertiku. Aku tertarik untuk menawarkan bantuan dengan satu syarat. Dia harus menumbalkan seseorang yang masih balita untuk dia serahkan kepadaku, dan dia setuju untuk memberikan tumbal di setiap tahunnya, dan sebagai imbalan aku memberikan dia kemampuan untuk meneluh dan ilmu sihir lainnya sampai dendamnya terbalaskan. Walau dendamnya sudah terbalaskan, akan tetapi wanita tua yang bernama Nyai Lasmini tetap akan memusnahkan keturunan dari mantan suami dan menghabisi sampai ke akar tidak bersisa. 100 tahun berlalu, ternyata masih ada satu keturunan dari mantan suami yang telah menyakiti hati dari Nyai Lasmini, yaitu wanita hamil yang dimaksud oleh temanmu itu. Setelah puas membunuh wanita yang tidak bersalah, tapi Nyai Lasmini menginginkan bayi yang masih selamat dan bernyawa untuk diserahkan kepada sosok lain selain aku. Ternyata tanpa sepengetahuanku, Nyai Lasmini telah bersekutu dengan iblis dan menjual jiwanya untuk memiliki keabadian. Sejak itulah aku menyegel dan memberikan kutukan pada siapapun yang berani membuka segel pada pusaka terlarang. Dari situ, awal mula bencana yang menimpa sosok wanita hamil itu terjadi, yang tertabrak oleh kendaraan besar 15 tahun lalu. Karena calon tumbal yang berada di dalam kandungan wanita itu yang sudah ditandai sebagai tumbal, tapi bukan tumbal untukku, melainkan untuk dia berikan kepada sosok iblis. Nyai Lasmini bisa membalaskan dendamnya terhadap wanita yang masih ada hubungan darah dengan mantan suaminya. Tumbal janin yang masih berada dalam kandungan. Tapi temanmu menyelamatkan sang bayi sehingga bayi itu selamat. Tapi sangat disayangkan, sosok iblis masih mengincar bayi itu. Sebelum bayi itu dikirim ke panti, sebenarnya bayi itu sudah diserahkan oleh yang bukan keluarganya untuk dijual belikan. Perjuangan temanmu tidak membawakan hasil. Sosok bayi yang sudah berumur 7 tahun, dia harus tewas terjatuh ke dalam sumur tua yang berada di belakang gedung ini. Dan aku juga yang membiarkan jiwa anak itu bersemayam di dalam boneka supaya sosok iblis itu tidak bisa memilikinya. Kecerobohan temanmu yang harus mengeluarkan Nyai Lasmini dan menggantikan posisinya terkurung di dalam pusaka yang sudah terkutuk. Dan sekarang Nyai Lasmini terbebas. Dia akan menyerang siapapun yang menghalangi dirinya. Nyai Lasmini sekarang bukan lagi manusia, tapi sekarang dia sudah dikuasai oleh sosok iblis. Dan anak kecil yang kau lihat itu, dia juga sudah tewas. Hanya saja jasadnya dikuasai oleh kekuatan hitam dari Nyai Lasmini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku telah berjanji kalau dia terbebas tanpa disengaja, maka itu bukan urusanku lagi. Tapi setelah kehadiranmu di tempat itu, kau begitu mirip dengan seseorang yang amat aku rindukan kehadirannya. Maka dari situlah terbesit untuk membawamu ke kerajaan jin. Dan aku berharap dengan kehadiranmu di istanaku bisa menemukan siapa dalang yang telah membunuh Dewi Maiswari. Sampai pada akhirnya terungkap sudah, mengejutkan sekali. Teman yang aku hormati, Nyai Seruni, dia yang telah menghancurkan hidup, merenggut kebahagiaanku, memisahkan cinta kami berdua. Sekarang aku tinggal melaksanakan sumpahku kepadamu Putri Mayang Sari. Tidak akan aku biarkan dia hidup
Dia harus merasakan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Jadi, Nyai Seruni adalah temanmu, ucapku. Iya, dan aku baru tahu kalau dia menginginkanku karena rasa cemburu sampai nekat berbuat yang lebih, sampai tega dia membunuh permaisuriku. Dan aku melihat Raden Nagageni meratapi nasib yang telah terjadi. Emang sulit aku percaya. Kejadian di luar nalar dan hal yang tidak aku duga. Permasalahan yang rumit. Aisyah, kita harus segera pergi. Tunggu yuk, kalau boleh aku meminta, apa bisa temanku kau bebaskan? Aku mohon padamu Raden. Ambillah ini, kalian harus menancapkan pas di jantungnya dan bacakan mantra yang terdapat pada ukiran di belati tersebut. Maka dia akan kembali tersegel atau musnah dan temanmu akan terbebas. Dan aku pun tersenyum gembira. Raden yang melihat senyumanku seketika dia memelukku dengan sangat erat. Biarkan aku melepaskan rindu terhadap istriku lewat dirimu sebentar saja. Pada akhirnya aku membiarkannya saja. Kalau hal ini bisa meredakan amarah yang selama ini menyiksa batinnya, kenapa tidak? Raden, aku berharap tidak ada lagi korban tumbal. Seketika Raden melepaskan pelukannya terhadapku dan menatap lekat sembari tersenyum, dan aku melanjutkan ucapanku kembali. Kalau Raden sangat menyayangi Dewi Maiswari, hentikan perbudakan ini, jangan lagi ada tumbal. Karena aku yakin Dewi Maiswari sangat kecewa dan merasa sedih melihat Raden seperti ini. Apa kamu merasakan seperti yang Dewi Maiswari rasakan? Dan aku pun mengangguk. Baiklah, akan aku bebaskan jiwa mereka. Aku berjanji akan memperbaiki diri supaya Dewi Maiswari dan kau tidak kecewa terhadapku. Aisyah, kita pergi sekarang, pinta Rahayu. Aku undur diri Raden. Tunggu, apa boleh aku? Sebelum Raden melanjutkan perkataannya, tapi Rahayu tidak setuju dengan apa yang akan dimaksud oleh Raden Nagageni. Aku mohon Kanjeng Ayu, aku janji tidak akan menghalanginya lagi. Kalau kalian membutuhkan bantuanku, panggil saja namaku. Apa Raden mau mengikuti ajaran Islam? Asal bisa terus melihatmu, aku mau. Aku akan bawa rakyatku masuk Islam. Bukan itu yang aku inginkan Raden. Bukan karena aku, melainkan karena Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Aisyah, kalian berdua cepatlah kembali. Raden Abasanjaya. Dan aku melihat Raden Nagageni beringsek mundur. Aku datang kemari cuma mau menjemput keturunanku. Kami tidak suka permusuhan. Jadi Aisyah masih ada keturunan kerajaan? Ya, dia pewaris dari pusaka yang aku bawa ini. Aku mengenal pusaka itu. Pusaka yang banyak dicari dari berbagai golongan dan makhluk. Tidak ada yang bisa memilikinya selain keturunan raja sendiri, ucap Raden Geni. Kau masih beruntung karena pusaka ini ada di tanganku. Kalau berada dalam diri Aisyah, binasalah kau. Iya, aku sangat beruntung karena pusaka itu tidak bersamanya. Ada yang harus aku ingatkan. Jangan kalian gunakan pusaka itu terhadap Nyai Lasmini. Kenapa? Ucap Rahayu. Bebaskan dulu teman kalian, baru memusnahkannya. Ngerti kan apa maksudku? Baiklah, kami undur diri. Mari Aisyah. Singkat waktu, aku yang terbaring di dalam kamar setelah tersadar. Apa tadi aku bermimpi melihat pangeran yang sangat menawan? Sembari aku cengengesan, kok berasa nyata ya? Dan terdengar suara orang berdehem. Kamu betah ya di alam sana, bersama pangeran yang rupawan dan terasa nyaman di pelukan sang pangeran, memakai baju pengantin yang indah. Wah, cocok sekali. Boyo Haji, kamu... Dengan cepat aku berlari ke arahnya dan memeluk dirinya. Dia tersentak kaget dengan kelakuanku yang mendadak. Alhamdulillah baik, kamu baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu gak ada yang sakit kan? Ada. Di sebelah mana Bay yang sakit? Sakit melihat kemesraan kalian berdua saat aku terkurung, Bayu berkata sembari berbalik pergi. Cepat kamu pergi mandi. Badanmu teramat bau. Bau cowok pecundang. Ah, apa dia lagi sakit ya? Masa sih badanku bau? Sembari mengendus badan yang emang sih bau asem. Di sore hari terdiam di depan teras yang menghadap ke arah jalan.
melihat kendaraan yang hilir mudik dan banyak orang dengan aktivitas mereka masing-masing. Aisyah, kamu baik-baik saja kan? Dan aku menatap ke arah Bayu. Aku rasa tidak baik. Sudah, gak usah terlalu memaksakan. Terimalah dengan lapang dada. Mungkin ini sudah bagian nasibmu. Aku hanya menghela nafas gusar, mengingat semua yang telah terjadi dalam hidupku. Bayu, jika aku pergi jauh, apa kamu akan selalu bersama aku? Kemanapun, aku akan selalu bersamamu Aisyah, sampai kamu menemukan kebahagiaan dan pendamping hidupmu. Dan aku melihat tangan yang mengepal dari Bayu Aji, seakan dia menahan rasa yang sulit untuk diungkapkannya. Sosok wanita itu, apa dia sudah bisa menerima kematiannya? Dan anak itu apa sudah dipertemukan dengan ibunya? Semua sudah usai, jangan khawatir, termasuk Nyai Lasmini dan Nyai Seruni. Mereka sudah dapat hukumannya masing-masing. Apa kamu mengetahui sesuatu tentang Nyai Lasmini dan Nyai Anjar? Apa mereka saling mengenal, baik? Oh, soal itu ya? Ya, aku mengetahui sejarah mereka. Memang kenapa, Ai? Apa boleh kamu menceritakan sejarah mereka sampai mereka harus saling serang dan bermusuhan? Tidak terlalu banyak yang aku ketahui, Ai. Udah inti kisahnya aja, baik. Yang kamu ketahui soal mereka. Aku penasaran, kenapa persoalan kemarin begitu berhubungan satu sama lainnya? Dan bukan disengaja, melainkan tanpa disengaja, walau semua sudah terungkap. Mungkin kamu benar, Ai. Dulu Nyai Lasmini dan Nyai Anjar adalah teman sejati. Bisa dibilang teman saling memahami. Sampai suatu ketika, suami Nyai Lasmini menaruh hati terhadap Nyai Anjar. Sampai mereka berhubungan di luar kendali, sampai hubungan terlarang itu terjadi. Dan diketahui oleh Nyai Lasmini. Dia sangat murka. Teman yang dia percaya bisa berbuat lebih terhadapnya, menghancurkan kepercayaan yang sudah terjalin lama. Dan suami Nyai Lasmini lebih memilih Nyai Anjar dibandingkan istri sahnya. Kisah itu yang diberitahukan oleh Nyai Lasmini sendiri sewaktu perkelahian sengit dengan Nyai Anjar. Tapi Nyai Anjar mengelak dengan apa yang diucapkan olehnya. Fakta tidak seperti yang diucapkan Nyai Lasmini. Di saat Nyai Anjar mampir ke tempat singgah untuk mengambil sesuatu miliknya, yang dimana di dalam tempat itu hanya ada suami dari Nyai Lasmini. Dengan sorot mata tajam menatap lekat ke arah Nyai Anjar berada. Dan Nyai Anjar tahu kalau suami temannya itu sangatlah tidak baik, punya kebiasaan buruk yang suka mempermainkan wanita. Dan hal tidak inginkan terjadi juga. Di saat melangkah masuk untuk mengambil barang, Nyai Anjar dia mau dilecehkan oleh pria yang dikenalnya. Tidak lain dan tidak bukan suami dari temannya sendiri. Sampai Nyai Lasmini melihat kelakuan yang sebenarnya bukan atas kehendak Nyai Anjar. Setelah kejadian itu, pertemanan mereka berakhir dengan kesalahpahaman di antara mereka. Walau sudah berusaha dijelaskan dengan apa yang terjadi, Nyai Lasmini tetap pada pendiriannya kalau kesalahan disengaja oleh Nyai Anjar. Setelah beberapa lama peristiwa itu berlalu, tidak ada kabar lagi dari Nyai Lasmini. Dan nasib mantan suaminya, dia menikahi gadis yang berada di desa sebelah, yang dimana itu juga sudah direnggut paksa keperawanannya. Dan nasib Nyai Anjar, dia dinikahi oleh seorang raden yang bernama Tumenggung Ajar Wijaya. Ya, itu abahmu Aisyah. Mereka hidup sudah 150 tahun karena mereka sering masuk ke alam jin. Jadi umur mereka sudah tidak bisa dipastikan lagi. Setelah mereka menguasai ilmu kanuragan, mereka memutuskan untuk memilih keturunan, yaitu bapakmu beserta keempat pamanmu. Keturunan Nyai Anjar semuanya laki-laki. Sampai suatu ketika, pertemuan sahabat lama itu pun terjadi. Walau dengan beda perwujudan, Nyai Anjar lebih memilih tinggal di alam jin, dan Nyai Lasmini memilih bersekutu dengan iblis. Ilmu kanuragan yang sangatlah berbeda. Terus apa yang terjadi setelahnya, baik? Aku kurang mengetahui secara detailnya. Nyai Lasmini sudah dimusnahkan ilmu hitamnya dan kembali disegel di dalam pusaka terlarang. Soal anak-anak itu, seperti yang aku bilang tadi. Dan aku pun terdiam sejenak, merenungi nasibku di perantauan nanti, yang lokasinya membuat aku membatin. Apa aku harus berpisah dan meninggalkan teman terbaikku? Kenapa harus terjadi terhadapku? Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku tempuh, maka aku ikhlas untuk menerima kenyataan ini. Aku masih bersamamu Aisyah.
ada kemungkinan kaumku dan Eyang untuk membicarakan kepergianmu ke seberang sana, karena tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan untuk memasuki daerah yang banyak dihuni dari bangsa jin dan sejenisnya. Apalagi banyak terdapat kerajaan jin dan penguasa lainnya. Kita tidak bisa sembarangan memasuki wilayah kekuasaan mereka. Pasti akan membutuhkan banyak waktu sampai kita mendapatkan izin untuk mendampingimu di sana, di Pulau Kalimantan. Flashback ke 1 minggu yang lalu. Jam makan siang aku dihampiri oleh Andin sembari tersenyum. "Nay, kok tumben sendirian? Yang lain kemana?" "Aku pikir mereka denganmu, An." "Mana ada." "Oh iya, Nay. Apa Tio berbicara sesuatu terhadapmu?" Seketika aku menatap ke arah Andin. "Bicara soal apa, Din?" Enggak, Nay, bukan apa-apa. Jujur saja, Din, aku sudah tahu semenjak lama kalau kamu suka terhadap Tio, iya kan?" Dan mata Andin pun terbuka lebar. "Dari mana kamu tahu, Nay? Perasaan aku belum bercerita deh. Apa kamu nerawang pakai baskomnya Mak Lampir, Nay?" "Kampret lo, Din, masa aku disamain sama Mak Lampir?" Dan si Andin berucap kembali, "Nerawang aja harus pakai baskom sakti. Emang kere tuh si Mak, tidak punya modal kali." Dan si Andin cuma tertawa sampai dia merasa puas. "Bukan gak bermodal," kataku, "tapi baskom itu emang terlalu sakti." Dan si Andin makin menjadi ketawanya. Aku senang dia bisa tertawa, walau aku tahu hati dia begitu hancur di saat orang yang dia sukai, tapi sebaliknya malah menyukai orang lain. Dan lebih parahnya lagi, Andin mengetahui kalau Tio berharap cinta dariku. Di sore hari ada seseorang yang menepuk pundakku. "Nay, maaf, boleh gak minta bantuanmu?" Dalam hatiku bergumam, tumben ada apa? Gak biasanya minta bantuanku. Biasanya juga buang muka kalau melihatku. Ada apa ya? "Nay, kok malah bengong? Bisa gak bantu aku?" "Maaf, soal apa ya, Kak?" "Antarkan map ini ke ruangan Pak Bagas ya, untuk diperiksa sama beliau." Dan aku mengiyakan saja. Setelah aku mengambil map tersebut, dan dia berlalu pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Dan aku dihampiri oleh seseorang. Dia ibu dia. Beliau adalah OB di kantor ini. Beliau sering berkeluh kesah tentang keluarganya. "Mbak Nay, kok mau-maunya disuruh terus-menerus sama mereka? Kalau ibu perhatikan, mereka gak setia kawan, Mbak Nay." "Kenapa berkata demikian, Bu?" "Ya habisnya mereka sering menyuruh Mbak Nay, tapi giliran Mbak Nay meminta bantuan mereka selalu beralasan. Pas dibantuin sama Mbak Nay, mereka gak tahu terima kasih. Ibu udah sering melihatnya." "Apa mereka bisa dibilang kawan, Mbak Nay? Seharusnya kawan itu saling membantu, saling membahu, dan saling memahami. Bukan mereka terus yang meminta bantuan Mbak Nay. Giliran Mbak Nay meminta bantuan, 1000 alasan terlontar dari mulut mereka." "Lah kok ibu berbicara seperti itu?" "Kesel aja, mereka selalu semena-mena terhadapmu, Mbak." "Ya sudah, gak apa-apa. Selagi aku sanggup membantu mereka, aku pergi dulu ya, Bu, untuk ngasih map ini." Dan aku berlalu pergi. Baru 3 langkah ibu dia berkata, "Kita akan mencari kawan, bukan lawan, iya kan Mbak Nay?" Dan aku pun kembali berbalik. Kawan sejati menerima kita di saat susah dan senang. Tapi jarang ada, Mbak Nay, kawan seperti itu. Walaupun ada, sangat susah menemukannya. Mereka selalu ada di saat kita lagi seneng aja, banyak duit, bisa memberi sama mereka, baru kita dianggap kawan. Giliran kita susah, mereka menghindar, seolah tidak saling mengenal." "Bu, apa ibu baik-baik saja? Kalau lagi ada masalah, ibu ceritain saja." "Enggak, Mbak Nay. Kamu sudah sering membantu ibu. Cuman melihat tingkah laku mereka terhadap Mbak Nay, ibu keinget sama teman ibu saja yang ada di saat ibu lagi senengnya saja." "Ya sudah, nanti kalau ibu perlu sesuatu bilang saja ya. Naya mau ke ruangan Pak Bagas dulu." "Iya Mbak, sok aja." Setibanya di ruangan Pak Bagas, aku tidak melihat siapapun di ruangan tersebut, dan aku memilih untuk kembali saja. Tapi sebelum kakiku beranjak dari tempatnya, aku mendengar seseorang lagi berbicara di ruang sebelah, yang dimana pintu itu tidak tertutup sepenuhnya. Terdengar suara yang kukenal, Pak Bagas dan Vina.
semakin penasaran apa yang mereka bicarakan. Karena selintas terdengar namaku disebut-sebut. Aku makin mendekat ke arah pintu dan benar saja, di dalam ada Pak Bagas dan Mbak Vina. Mereka saling berselisih pendapat dan hal yang mengejutkan yang membuat mataku membulat. Ini tidaklah mungkin, dia nggak bisa seenaknya saja. Pokoknya papa harus nurut. Vina nggak mau tahu. Wanita itu terlalu mengganggu dan menghalangi aku untuk kembali bersama Kevin, Pak. Vina ingin wanita itu dipindah tugaskan ke tempat yang sudah Vina atur, Pulau Kalimantan. Bukankah di sana juga ada cabang yang papa kelola dan diharuskan turun ke lapangan secara langsung? Anggap aja liburan untuk dia, biar Vina yang urus kepindahan Kanaya. Dan aku juga yang akan menandatangani kontraknya selama 4 tahun, plus keberangkatan dirinya, Pak. Dan aku bergegas kembali sebelum mereka mengetahui aku yang menguping obrolan mereka. Aku gak habis pikir begitu niatkah kamu memisahkan aku dari teman-temanku. Dasar gak berperasaan. Dan aku lupa dengan map temanku yang harus aku berikan kepada Pak Bagas. Dan aku pun kembali ke ruangan itu. Dan aku bertemu dengan Vina. Dia menyuruhku mengikuti dirinya ke ruangan Pak Bagas. Kebetulan aku bertemu denganmu, Naik. Jadi aku gak perlu repot-repot mencarimu. Oh, ada sesuatu yang harus kamu tanda tangani. Ya, kalau kamu gak setuju, biar aku yang menandatangani surat kepindahanmu. Kalau tetap gak setuju, kamu boleh kok mengundurkan diri dari kantor ini. Dan aku hanya terdiam tidak menjawab. Oke, kalau kamu tetap tidak memberikan jawaban, berarti kamu setuju kan? Aku akan memberikan waktu selama seminggu. Kalau sudah sepakat, aku akan mempersiapkan untuk keberangkatanmu. Gimana Kanaya? Dan kamu boleh berlibur selama seminggu. Setelahnya, kamu kembali harus dengan keputusanmu. Sayangnya, ada 2 pilihan, mengundurkan diri atau dipindah tugaskan. Dan aku pun berlalu pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan pekerjaan yang belum kelar. Kembali ke awal cerita. Aisyah, kamu sedang memikirkan apa? Menurutmu, apakah aku harus pergi, Baik? Ikuti saja apa kata hatimu. Aku selalu bersama menemanimu, Ai. Apa aku harus meninggalkan temanku? Tapi aku sangat membutuhkan pekerjaan, Baik. Tidak terasa air mata ini terjatuh juga. Dan Bayu seketika merangkul dan memelukku yang sangat rapuh, sembari terisak menahan rasa kecewa. Dan pada akhirnya keputusan yang sangat berat aku ambil, karena aku sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Kepergianku tanpa memberitahukan sebelumnya kepada teman terbaik. Semoga mereka tidak kecewa terhadap diri ini. Aku yang saat ini berada di bandara, menunggu jam penerbangan yang menuju Pulau Kalimantan. Merasakan kesedihan, bingung dan bimbang saling bergantian menghujam jiwa dan pikiranku. Seakan gak ada pilihan lain untuk bisa aku memilih. Samar-samar terdengar suara yang memanggil namaku. Dan aku mencari suara itu, dan itu mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberangkatanku? Naya, jahat kamu, Nay. Kenapa kamu gak memberitahukan kalau kamu dipindah tugaskan sama si Vina? Maaf Din, aku... Oh, ini yang dinamakan pertemanan pergi tanpa pamit. Kesel Tio. Bukan ini, Nay. Yang aku harapkan darimu, kamu semakin menghindar dan menjauh dariku. Kalau kamu tidak menerima rasa sayangku, gak apa-apa, Nay. Tapi aku mohon, jangan pergi meninggalkan kami bertiga. Kevin, maaf ini sudah keputusanku. Dan pada akhirnya aku meninggalkan mereka yang masih berdiri tidak percaya dengan keputusanku. I'm coming Kalimantan. Dan kisah ini pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat Mbak Kanaya, terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.